Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian bab yang ke-10, yaitu mengapa bersyukur. Pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian dari apa itu bersyukur dan manfaat dari hidup yang bersyukur. Dalam kitab Amsal 17 ayat 32 tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini mengajarkan kita bahwa hati yang gembira adalah sebuah modal untuk kesembuhan dari segala penyakit yang datang pada hidup kita. Sedangkan sebaliknya, yaitu semangat yang patah malah akan menghancurkan dari obat tersebut. Kemudian dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat sampai ke-7, Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan sebuah ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 4 hal yang ditekankan di sini, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, kebaikan hati yang sebaiknya diketahui semua orang. Yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Dan yang terakhir adalah menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa mengucap syukur harus menjadi kebiasaan bagi orang Kristen. Bukan sekedar mengucap syukur, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Seruan ini akan menjadi suatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat bersyukur bila kita kehilangan orang kita kasihi, atau ketika tidak naik kelas, atau mengalami kecelakaan? Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus dilakukan selaku anak-anaknya. Namun demikian, ternyata tidak mudah untuk kita bersyukur. Sebagai contoh yang saya ambil adalah ada seorang ibu yang bernama Risma. Ia tinggal di sebuah desa yang ada di daerah Yogyakarta. Pekerjaan sehari-hari Ibu Risma adalah melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian dari keluarganya. Ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan hariannya. Yang membuat Ibu Risma istimewa adalah ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usia yang telah mencapai 102 tahun. Adapun sebuah resep umur panjangnya sederhana, seperti yang diakuinya, ia tidak meminum alkohol, selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting katanya, ia tidak mau terlalu dipusingkan oleh keadaan daerah sekitarnya. Ia sudah merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya saat ini.
Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup dengan bersyukur. Mari kita lakukan sedikit percobaan ini. Begitu bangun pagi, ungkapkan syukur dalam doamu. Bersyukur atas udara yang dihirup, atas kicau-kicau burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak lagi hal lainnya. Bersyukur boleh juga dilakukan ketika membereskan tempat tidur sambil bernyanyi atau bersiul-siul kecil. Begitu juga ketika mandi dan ketika kita membereskan tas sekolah. Dengan begitu, suasana hatimu akan terbawa gembira dan hidup akan terasa cerah. Akan sangat berbeda bila begitu bangun tidur, kita akan malah terus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal. Suasana hati kita juga akan berpengaruh menjadi negatif. Adapun manfaat lain, hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama, para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap seseorang yang berusia lanjut. Menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan dirinya dengan hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaan dengan sukacita, tidak suka ngomel-ngomel dan mengeluh, biasanya tubuhnya akan lebih sehat, jarang terkena penyakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Ada beberapa motivasi untuk hidup bersyukur dengan bermakna, yaitu 1. Jika kehidupan membuat dia menangis, ingat ada ribuan kenangan yang indah membuat kita tersenyum. Kemudian yang kedua, seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Motivasi yang ketiga, orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Kemudian motivasi yang keempat, tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur, selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Motivasi yang kelima, bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu.